يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الإمام القطب الحبيب علي بن حسن بن عبد الله العطاس في كتابه العطية الحنية والوصية المرضية رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال وأن ينجيك من كربات الموقف وأن يجيزك على الصراط كالبرق الخاطب وأن يسقيك من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا وأن يدخلك الجنة بغير حساب على الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإن إذا أحسنت ظن بالله ورجوت أن يفعل لك ذلك فعله وما ذلك على الله بعزيز. Masih kita melanjutkan pelajaran yang lalu tentang apa saja yang kita minta kepada Allah, kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnudzan kita kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah, kita mengharap kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau kemarin juga sudah mengatakan kita memohon kepada Allah agar kita ditetapkan keimanan kita, ditetapkan agar kita bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Diselamatkan kita daripada ahwal yaumul qiyamah. Kemudian dikatakan juga wa an yunjiyaka min kurabatil mauqif. Kita memohon kepada Allah agar kita diselamatkan daripada kesusahannya ketika di mauqif. Ya, di padang mahsyar nanti semua orang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya dalam keadaan tidak berbusana. Semuanya masa ketakutan. Ya, dibangkitkan semua setelah umat manusia semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di mahsyar, tempat di mauqif itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti semua orang dalam keadaan dikatakan jaraknya manusia antara matahari dan manusia itu hanya 1 mil. Ada yang mil jarak, ada yang mengatakan mil itu hanya 1. Itu juga tergantung daripada amal perbuatannya, keadaan yang tadi di sana. Nanti mereka ada yang mereka keadaannya tenggelam dengan keringat mereka. Ada yang sampai leher mereka kering. Ya, tergantung daripada amal perbuatan. Bahkan ada orang-orang yang kafir sudah nggak sanggup berada di mauqif kurang mahsyar, mereka mengatakan sudah ya Allah masukin aja deh ke neraka aja dah, nggak sanggup saya di sini. Dia nggak tahu dikira neraka lebih ringan azabnya. Ya udah mereka pengen buru-buru masuk neraka aja deh, nggak sanggup gitu. Itu padahal baru permulaan saja. Ya. Itu mereka yang kafir. Tetapi ada juga orang-orang yang dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibilang kata Rasulullah SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala di waktu saat itu. Ya. Kata di antaranya imamun adil, imam pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana yang adil. Ini dia mereka akan mendapatkan naungan dari Allah. Kemudian di antaranya juga warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Selalu kangen dan rindu ke masjid. Hidupnya pengennya di masjid saja. Jadi dia mengetahui karena masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu dikit-dikit ke masjid. Pengen udah i'tikaf di masjid. Walaupun sekarang ini ya keadaannya begitu. Masjid sekarang banyak ditutup malah ya. Stay home. Udah suruh diam di rumah. Ada juga mengatakan diam di rumahnya Allah. Ya. Ala kulli hal.
ada Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus mempunyai adab di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang jangan bercanda, bersenda gurau, jangan berbicara urusan dunia di dalam masjid. Ya, ini semuanya akan menyebabkan pendek umur, kurang berkah umurnya. Belum lagi nanti pahala kita akan terbakar. Orang yang berbicara di masjid urusan dunia, maka pahalanya akan hangus. Ya, makanya kita tidak membicarakan, mau ngomong urusan dunia, keluar dulu dari masjid baru bicara. Ya, jangan di dalam. Kemudian diantaranya juga, diantara 7 golongan, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa. Ada juga 2 orang yang saling cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ini cintanya terbangun karena Allah, bukan karena materi. Ada orang senang karena sama orang karena dia dapat dapat dikasih macam-macam, diberi ini, diberi itu, sayang, cinta kepada. Begitu nggak dikasih, sudah nggak ada lagi, ya. Nggak ada rasa cinta. Tidak seperti itu. Cinta itu bagaimana? Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah, mencintainya karena Allah. Ya, saling mencintai, membangun mahabbatullah. Ya, kalau ada yang kurang dinasihati, ya, ada yang salah diberitahukan. Ini cinta karena Allah. Kata man ahabbaka nasahaka, orang yang cinta kepadamu, dia akan selalu senantiasa memberi nasihat kepadamu. Ya, kalau kita salah dinasihatin, berarti orang yang nasihatin kita itu cinta sayang sama kita. Tapi kalau kita salah diantepin, didiemin aja, berarti itu orang nggak ada pedulinya, mau masa bodoh dia mau gimana, nah, itu nggak ada cinta. Tapi kalau 2 orang yang saling cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah, nanti kelak di akhirat dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga warajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Ada seorang pemuda yang diajak seorang wanita yang kaya, yang cantik untuk melakukan hal yang tidak baik. Apa dia mengatakan? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ya, dia diajak melakukan hal yang tidak baik. Perempuannya cakep, kaya lagi, tapi dia karena takut kepada Allah dia nggak mau. Ya. Kemudian juga ada lagi seorang wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh di jalan Allah. Ya, mudah-mudahan kalian semua termasuk syabun nasya'a fi ibadatillah, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diantaranya. Ini mereka-mereka yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang semuanya pada ketakutan, ini beberapa 7 golongan ini mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasakan susahnya. Nah, kita pengen juga mengharapkan hal tersebut jadi dalam mauqif nanti insyaallah. Wa an yujizaka ala sirati kal barqil khatif. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melintasi jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti petir yang menyambar. Ya. Kilat yang menyambar, cepat sekali. Ya. Ini keadaannya nanti. Apa itu sirat? Ya, kita sudah pernah belajar dalam kitab Risalatul Jami'ah ataupun Risalatul Jami'ah. Kata as-sirat wa jisrun mamdudun ala matni jahannam. Adakku minasya'r wa ahaddu minas sayf. Kata dikatakan as-sirat, jembatan Shiratal Mustaqim itu sirat, katanya huwa jisrun mamdud, jembatan yang terbentang di atas api neraka, ala matni jahannam. Ini di bawahnya neraka, di atasnya jembatan Shiratal Mustaqim. Ya. Kala ala matni jahannam, kata adakku minasya'r, lebih tipis lebih halus daripada rambut, sehelai rambut. Wa ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada pedang. Yaitu sirat, tapi tergantung daripada amalnya. Kalau buat orang kafir mungkin seperti itu, tapi buat orang mukmin bisa jadi, apalagi orang mukmin yang bertakwa, seperti jalanan yang luas. Ya. Nah, keadaan orang-orang yang menyeberang Shiratal Mustaqim juga macam-macam. Ada yang kalbarqil khatif, dikatakan seperti petir kilat yang menyambar, sebentar saja sudah nyampe, ya. Atau mungkin seperti senter lampu, begitu dinyalakan langsung nyampe sana. Ya. Hitungannya bukan lagi detik, di bawah detik sudah nyampe. Ya. Ada juga orang yang seperti
orang yang menunggang kuda kecepatan. Ada yang seperti orang berlari. Ada yang seperti orang berjalan. Ada juga yang merangkak dan macam-macam keadaan. Ada juga orang yang sekali langkah langsung jatuh. Na'udzubillahi. Kalau jatuh berarti jatuhnya kemana? Ke neraka jahanam. Na'udzubillahi. Nah, kita minta kepada Allah agar kita bisa melintasi jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang seperti petir, ya, seperti kilat. Ini semuanya patut kita minta. Kalau kita minta Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah berikan kepada kita. Nah, ini yang kita minta, urusan akhirat penting. Jangan setiap kali kita mintanya urusan dunia aja. Ya Allah pengen rumah gede, ya Allah pengen punya mobil, ya Allah pengen. Boleh minta dunia, tetapi jangan pernah lupa akhirat yang lebih penting lagi. Minta masuk surga, minta selamat dari api neraka, minta kenikmatan di surga. Nah, di antara juga wa an yusgiyaka min haudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga minta kepada Allah agar kita diberikan minum daripada telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan telaganya Rasulullah, kalau sudah meminumnya insyaallah tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Ya, dikatakan jumlah gelasnya itu seperti jumlah bintang di langit. Berapa? Nggak kehitung. Berapa? Tapi ada orang-orang yang spesial. Orang-orang yang spesial mereka yang dapat minum langsung daripada baginda Rasulullah. Iya, dituangkan oleh Rasulullah. Ya. Diambil sama Rasulullah dengan tangannya, kemudian minum daripada tangannya baginda Rasulullah. Kita kepengen seperti itu, mudah-mudahan kita bisa dapat daripada tangannya baginda Rasulullah SAW. Gimana caranya? Perbanyak mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah. Kemarin kan sudah dikatakan bahwa akrabukum majlisan min yaumil qiyamah aktsarukum alayya. Paling dekatnya nanti adalah orang yang paling banyak selawatnya kepada baginda Rasulullah. Kalau kita pengen dekat sama Rasulullah, banyak-banyak salah. Tahu kita mudah-mudahan mengharap mendapatkan minum langsung daripada tangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.